Jauh-jauh hari kenapa Abu Yamamah Gufron ini membuat syair, ada kalimat kita selamatkan NU Nusantara. Yang jelas kalau NU ini selamanya tidak akan pernah hancur. Kalau NU-nya tetap utuh, tentunya adalah orang-orang yang di dalam NU atau yang disebut dengan warga Nahdliyin bisa jadi terpecah belah karena kepentingan politik, bisa terjadi permusuhan karena beda pilihan, dan ini terjadi. Kalau kita lihat dari pasca pesta demokrasi kembali, Masya Allah, ini sebenarnya tidak layak ada sesama warga Nahdliyin satu sama lainnya saling menghujat karena beda pilihan, padahal harusnya beda pilihan tetap kawan, kan begitu. Dan inilah sebenarnya yang ditakutkan oleh baginda Rasul. Maka saya ini kenapa seringkali membawakan salah satu syair yang dibikin oleh Kiai Haji Fuad Hasyim, salah satu cucu daripada Kiai Abbas Buntet beliau, yang pada waktu itu kita tahu perang 10 November itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau tidak berani memberangkatkan para kiai, para santri untuk melawan Inggris sebelum datangnya Kiai Abbas. Artinya hormat ta'zimnya beliau kepada Kiai Abbas secara keilmuan dan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fuad Hasyim, ini kan biasanya banyak orang yang komentar, loh NU ini tidak pernah membatalkan masalah nasab Ba'alawi, terus selalu disandarkan dengan NU. Jadi hal ini berkaitan sebenarnya. Ketika banyak orang yang bahasa Abu Yamamah Gufron numpang di NU, ini terjadi sebenarnya. Karena ketertarikan orang terhadap NU itu macam-macam, variatif. Jadi ada orang tertarik itu karena keilmuannya warga Nahdliyin, ada juga karena ma'isyahnya. Ini nggak bisa menutup kemungkinan. Wong Kiai Fuad itu mengatakan, ya nahdlatal ulama'i anti tijarati, kan begitu. Kemudian rabihat bila khasrin ladal anqala'i, beliau, yang artinya wahai NU, engkau ini adalah perniagaanku, maka yakin siapa saja yang berniaga jual beli di dalam NU bila khasrin ladal anqala'i, itu tidak akan pernah rugi, pasti untung. Nah, orang ini mencari untungnya di situ. Padahal yang dimaksud oleh Kiai Haji Fuad Hasyim, berjuang di dalam NU, harta, kemudian jiwa raga diperjuangkan untuk perjuangan Nahdlatul Ulama. Ya walaupun kita tidak menjadi DPR, tidak menjadi dewan, yakin kata Kiai Fuad Hasyim di akhirat nanti di surganya Allah, Allah akan memberikan pangkat yang lebih daripada itu. Itu yang dimaksud dengan bila khasrin ladal uqala'i. Nah, ini kadang-kadang kita ini orang Nahdliyin juga lupa. Saya yakin tidak sedikit, mungkin banyak orang yang memang tidak sadar dengan yang disyairkan oleh beliau ketika beliau mengisi di Banyuwangi, dan itu beberapa tahun sebelum beliau wafat. Beliau membuat syair itu sengaja dan mengajak kepada warga Nahdliyin sampai kapanpun harus memegang NU. Arti nama ulah goreng adab ke NU gitu. Karena muasis NU itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dan RU ini berdiri karena riyadhah dan tirakatnya para muassis. Wong sekarang itu orang Nahdliyin, ya saya kira mungkin gak usah orang Nahdliyin saja, yang sudah masuk di struktural aja kadang-kadang kalau berbicara tentang khitoh NU ini masih belah bloh, kurang forib teh mah, kan begitu. Lamun cek bahasa Banten teh polongo dia, bahasa Banten kan gitu. Terus kemudian selain berbicara tentang khitoh NU, dan banyak sekali sekarang ini anak-anak muda zaman sekarang yang tidak mengenal para muassis NU. Maka ini perlu dipahami, edukasi ini penting. Apalagi dengan adanya dunia medsos ini, media sosial. Coba tanya, siapa pembikin lambang NU? Pasti nggak tahu. Mentok mereka tahunya adalah pendiri NU adalah Hasyim Asy'ari. Kadang-kadang kalah dengan nama-nama artis, kalah dengan nama-nama orang imigran. Ini adalah kegagalan kita di dalam mendidik anak bangsa. Dan sebenarnya ini harus yang menyampaikan adalah para ulama sebenarnya. Makanya ketika saya kemarin beberapa setelah Lebaran saya sampaikan, kenapa NU ini
sekarang ini lagi dibenturkan. Dengan kepentingan politik, Banser dibenturkan, Ansor dibenturkan, bahkan orang-orang yang dikatakan yang berada di struktur itu juga dibenturkan. Ada apa sebenarnya? Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh para muassis NU. Jadi nggak ada kalimat ya nahdlatul ulami anti mahabbati, gitu kan? Wa mawaddati, wa masarrati wa ridha, itu sudah nggak ada. Kita harus malu dengan para muassis. Makanya sampai disyairkan oleh Ki Fuad Hasyim, ya nahdlatul ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai. Artinya kerelaan kita, kecintaan terhadap NU itu enggak utuh, dan itu perlu dipertanyakan. Berapa banyak sejarah NU yang dirubah oleh para habaib? Berapa banyak dari banom NU yang disebut dengan jatman yang berani merubah silsilah torikoh-torikoh yang sudah ada di Nusantara? Ini perbuatan siapa? Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Kan begitu. Ini adalah kecerobohannya kita. Kita akui, kita sebagai warga Nahdliyin. Artinya kita tidak dengan memandang sebelah mata menyalahkan orang struktural. Karena NU ini bukan punya individual yang gak ada bedanya dengan sepak bola. Maka kalau ada orang yang mengatakan pemain timnas yang paling bagus siapa? Nathan atau siapa? Anda kata Rafael. Nah, ketika ada orang yang berpendapat Nathan yang paling bagus, Rafael yang paling bagus, atau mungkin Hernando sebagai kiper yang paling bagus, itu salah, itu message yang salah. Maka kita sebagai warga Indonesia harus mensupport bahwa timnas semuanya adalah orang-orang hebat. Itu cara berpikir Nahdliyin. Nah, sekarang ini yang terjadi itu terkotak-kotak. Wah, ini harusnya ketua PBNU-nya itu bagus di zaman si A. Ini harusnya di zaman si B. Nah, karena ada mindset yang rusak seperti itu, seakan-akan NU ini milik individu. Nah, ini sudah fatal. Maka ke bawahnya akan rusak. Ya, kita mencontoh dengan Piala Asia kemarin lah begitu. Karena begini, manusia itu sangat, apalagi karakter orang Indonesia, ketika individunya itu terlalu dipuja, ini juga bahaya. Yang jelas Nahdliyin ini adalah milik kita semua yang mengatakan dirinya sebagai wadah Nahdliyin. Karena Nahdliyin ini adalah wadah yang menjadi pelantara kita untuk selamatnya dengan wasilah gandolan sarungnya kepada para ulama. Nah, saya tanya, yang istilah punya gandolan sarung itu di NU apa di mana? NU. Maka pantas kembali lagi kepada syair Kiai Fuad Hasyim, ya nahdlatul ulama'i anti safinatun, kan begitu, litamassuki bi jama'atil ulama'i. Jadi hanya di NU ini adalah perahu bahtera yang memuat umat manusia dengan pelantara kita gandolan sarung kepada ulama. Di situ bi jama'atil ulama, bukan bi jama'atil habaib. Kan begitu. Karena para habaib jarang pakai sarung, kebanyakannya pakai jubah. Maka istilah litamasuk itu ada istilah NU. Kita harus yakin. Maka dulu gak salah ketika Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan siapa saja sahabai anu ngarawat NU di waktu hirupna, maka orang tersebut akan diakui sebagai muridku. Itu jaminan. Karena ulama-ulama kita ini bertanggung jawab. Bahkan Kiai Haji Ridwan Abdullah, beliau itu sampai sebelum wafatnya mengatakan begini, kalau ada warga Nahdliyin kemudian kesulitan di dalam ma'isyah, dalam kehidupannya adalah dhaqat, sempit, maka datanglah ke nisanku. Itu artinya bukan berarti beliau ingin dipuja, tidak, tapi mereka para muassis NU bertanggung jawab dunia dan akhirat. Dan ini yang sering disampaikan oleh Abu Yamam Maghfur. Kadang-kadang orang itu salah paham dengan istilah bertanggung jawab dunia akhirat itu. Kan begitu. Itu yang sebenarnya harus kita pahami. Yang mudah-mudahan kita sebagai wadah Nahdliyin pokoknya sampai kapanpun tetap NU. Mau ada organisasi A, B, C, D macam-macam, kita tetap NU. Karena kalau saya lihat, ini ngapunten, tadi saya dapat kiriman nih. Ada kiriman di grup itu mengenai tentang asal muasal Rabithah Alawiyah, latar belakangnya. Ya lagi-lagi sebenarnya ini terlepas orang mengatakan kita sebagai pembenci, ya monggo terserah itu, asumsi masyarakat. Nah,
Ini ya, kita pahami Rabithah Alawiyah atau Rabithatul Alawiyah ini berdiri pada tahun 1928, tepatnya 2 tahun setelah NU berdiri. Ini ada tulisan di sini, latar belakang Rabithah Alawiyah. Makanya kenapa kita jangan sampai lepas ke NU? Karena banyak organisasi yang mengatasnamakan agama Islam yang sebenarnya justru ingin memporak-porandakan NU. Ya kitanya saja sebenarnya yang merasa hangat-hangat gitu, artinya tidak memahami kejadian-kejadian sebelumnya. Ini tertulis ya di dalam latar belakangnya, latar belakang Rabithah Alawiyah. Nah, di sini ada kalimat begini. 2 bulan setelah peristiwa Sumpah Pemuda, beberapa tokoh Alawiyin menganjurkan kepada pemerintah Belanda untuk mendirikan perkumpulan kaum Alawiyin yang bernama Rabithatul Alawiyah berdasarkan akte notaris MR AH van, nah ini bahasa Belanda gak ngerti lah, nomor 66 tanggal 16 Januari 1928 dan mendapatkan pengesahan dari pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1928. Ini ya, kalau kita ini ibarat prasastinya, kalau kita lihat mau sadar-sadar di tahun-tahun ini betapa bangsa Indonesia merasakan kepedihan. Masya Allah. Kenapa? Mereka dengan mudahnya konsolidasi dengan Rabithah Alawiyah, mengajukan untuk membangun Rabithah Alawiyah dan kemudian dilaksanakan, diresmikan juga dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ini kan ada tanda tanya besar. Konspirasinya sangat besar. Maka saya katakan ketika banyak orang yang sekarang mengatakan Rabithah Alawiyah ini adalah didorong, dibantu oleh pemerintah Belanda, itu betul. Karena di dalam piagamnya, latar belakangnya tertulis. Mau diingkari, kan begitu. Makanya kita berani mengungkap manuskrip-manuskrip yang ditulis oleh Habib Utsman bin Yahya ketika dia mengatakan orang-orang Thariqah yang ada di Banten pada waktu itu di Cilegon, yang mau melawan Belanda dikatakan minal hasidin. Bahkan orang-orang sesat, orang-orang hasud. Dan itu adalah bukti. Artinya kita tidak mengada-ngadakan. Dan ini kenapa kita share kepada publik, supaya masa depan anak bangsa ke depannya paham sejarah. Ya ketika ada orang yang mengkanter macam-macam, wah ini mah benci sama dzurriyyah Nabi, benci sama ahlul bait, biasa saja sudah. Karena kita sudah terdoktrin ratusan tahun. Artinya upaya kita juga kalau mengikuti dengan strategi mereka memerlukan waktu yang sama sebenarnya. Tapi kita yakin di sini ada pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Amin Allahumma amin. Ini diresmikan Rabithah Alawiyah ini, kalau mengajukannya kepada pemerintah Belanda itu pada tanggal 16 Januari 1928. Kemudian mendapatkan pengesahan Rabithah Alawiyah dari pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1923 bertepatan 1346 Hijriyah. Nah, ini sebagai pemberitahuan saja. Artinya bagaimanapun juga karena Belanda itu dulu menganggap kita ini adalah kasta terendah, kasta sosial terendah. Nah, mindset ini diteruskan oleh orang-orang yang sampai dini hari sebenarnya kita ini dianggap kasta terendah. Ya kalau kata Abu ya lawan, harus dilawan memang. Harus dilawan. Nah itu saja ya yang saya sampaikan.